Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wa muslimat, para ikhwah wal akhawat fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, yang telah meringankan langkah kaki kita semua untuk bertemu, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, ya, untuk bertafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama, yang mana dengan ilmu tersebut kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terus tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi, yang mana pada pertemuan kita kali ini kita sudah memasuki pembahasan baru, judul baru, yaitu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Beliau sebutkan al-hasadu fi talabil ilmi. Pembahasan kita saat sekarang ini adalah salah satu penyakit yang menjangkiti penuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, penyakit yang semua pasti penuntut ilmu merasakan penyakit ini, yaitu penyakit al-hasad. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu hasad? Hasad sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-hasadu huwa al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Definisi dari hasad adalah al-bughdhu wal karahah, kebencian dan ketidaksukaan seseorang
terhadap sesuatu yang ia lihat dari kenikmatan yang ada pada orang yang dihasati, yaitu al-hasad, al-bughd wal karaha, kebencian dan ketidaksukaan seseorang terhadap apa yang ia lihat dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang dihasati. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasad yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sedangkan jumhur ulama mereka mendefinisikan hasad sendiri yaitu tamanna zawalan ni'mah an sahibiha, yaitu seseorang berharap kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Inilah hasad. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang seperti ini terlarang di dalam agama kita, baik itu pada penuntut ilmu maupun yang lainnya, terutama pada seorang penuntut ilmu yang mana mungkin dia membaca hadis, yang mana dia mungkin membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya, yang di dalamnya berisikan tentang larangan untuk hasad. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara seperti ini terjadi pada seorang penuntut ilmu. Bahkan ketika terjadi hasad, ya, kedengkian, keirian pada diri seorang penuntut ilmu, itu datangnya lebih besar timbang rasa hasad yang ada pada yang lainnya. Syekh mengatakan, hadhil qadiyatu hiya fil haqiqah afatun min afatil ilmi. Kondisi seperti ini, kondisi hasadnya seorang penuntut ilmu kepada penuntut ilmu yang lainnya, fil haqiqah, kenyataannya afatun min afatil ilmi. Kenyataannya dia merupakan sebuah celaan, sebuah penyakit, sebuah aib bagi seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya hasad, yang namanya iri, yang namanya dengki pada seorang diri penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ini penyakit. Yang mana kalau seandainya kita sudah tahu dia itu penyakit, kita harus obati. Karena hasad kalau seandainya dia tidak diobati, tidak berusaha untuk dihilangkan, maka niscaya dia akan semakin tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan ketika disirami. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bal in syi'ta faqul innaha tamhaqu barakatal ilm. Maka kalau seandainya bisa kita katakan bahwasanya hasad ini merupakan salah satu sebab hilangnya keberkahan ilmu seseorang. Ketika kita datang ke majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari bukan banyaknya ilmu. Yang kita cari adalah keberkahan dari ilmu yang disampaikan. Keberkahan ilmu yang dipelajari. Buat apa kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya keberkahan itu tidak ada? Sulit untuk diamalkan, tidak bisa untuk diamalkan. Ini salah satu bukti, salah satu indikasi bahwasanya ilmu kita jauh dari yang namanya keberkahan. Kemudian Syekh mengatakan, walaqad ajada as-salafu wa ashabu wa atalul kalam alaiha. Bahkan para ulama salaf, mereka bersusah payah untuk menjelaskan keburukan hasad ini. Untuk apa? Agar orang lain itu, agar para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhkan dirinya dari apa yang dilarang, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, untuk apa kita belajar hasad, Ustaz? Kita tahu bahwasanya hasad itu adalah sebuah perbuatan buruk. Apa kata Hudzaifah bin Yaman
Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna al-khaira wa kuntu as'aluna asy-syarr, as'alu asy-syarr. Kata Hudzaifah bin Yaman, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dekat dengan Rasul, ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, mayoritas pertanyaannya itu berkisar tentang kebaikan, amal saleh. Wa as'alu syarra makhafatan nafsi. Dan aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebuah keburukan. Tujuannya apa? Tujuannya agar aku bisa menghindari keburukannya tadi. Inilah salah satu sebab mengapa para salaf dahulu berpanjang kala menjelaskan tentang keburukan dari hasad itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-qadiyah idza tamakkanat min talibil ilmi, ketika hasad itu sudah timbul di dalam dada seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, fa innaha tufsidu alaihi akhiratahu. Sesungguhnya hasad ini akan merusak tujuan akhiratnya. Sudah jelas tujuan kita di dalam menuntut ilmu Allah apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu Allah, apa ganjarannya? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan ia untuk masuk surga, jalan surga Allah buka. Ini tujuan akhiratnya. Jadi dengan hasad itu sendiri, kata Syekh, kata pengarang di sini, kata muallif di sini, ini akan merusak tujuan tadi. Ketika hasad itu sudah menjangkiti hati seorang penuntut ilmu, merusak tujuan akhiratnya. Wa kullama kana mutawaghilan fiha kana ad-dararul a'idu alaihi a'zamu wa akbar. Ketika hasad itu sudah mendarah daging, sudah menancap kuat, sudah mengakar, tidak bisa lepas lagi, maka keburukannya akan lebih besar bagi yang memiliki hasad tersebut. Jadi ini hasad memang penyakit. Kalau seandainya dia sudah kronis, maka keburukannya juga akan besar. Bagi siapa? Bagi yang hasad sendiri, bagi dirinya sendiri. Ya, kenapa? Ketika dia hasad kepada orang yang lainnya, maka dialah yang merusak tujuan akhiratnya tadi. Ya, yang hasad inilah yang merusak tujuan akhiratnya. Wahiyya tunaghidu ala talibil ilmi talabahu lil ilmi, maka dia akan mengotori, dia akan merusak apa yang dia tuntut dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Berarti ketika seseorang ada hasad di dalam dadanya, dia akan mengotori ilmu itu sendiri. Mungkin dia akan paham terhadap ilmu, tapi dia sulit untuk mengamalkannya. Ya. Karena kan hasad, seseorang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keberkahan ilmu. Wa ta'akkara alaihi hifdhahu wa hudurahu wa isti'abahu lima yasma'u minal ilmi. Dia akan merusak, dia akan memporak-porandakan hafalannya, sulit untuk mendatangi ilmu tersebut. Wa isti'abuhu lima yasma'u minal ilmi, sulit untuk mempersiapkan datang majelis ilmu. Dikarenakan apa? Dikarenakan hasad itu sendiri. Jadi merusak dirinya sendiri. Hasad itu bukan hanya merusak orang lain, akan tapi merusak diri orang yang hasad itu tadi. Kedengkian itu akan merusak diri sendiri. Senjata makan Tuhan. Ya. Yang harusnya niatnya benar, dia bisa mempersiapkan ilmu, dia bisa mempersiapkan dirinya untuk hadir di majelis ilmu, akan tapi karena hasad, dikarenakan penyakit ini, Allah Subhanahu wa taala rusak itu semua. Allah akan mempersulit dia.
Dikarenakan apa? Hasad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil qadiyatu la yaslam minha mujtama'un. Beliau ini katakan, ini perlu digarisbawahi. Kata beliau, dan keadaan kondisi seperti ini tidak ada yang selamat walaupun cuma hanya sedikit. Jadi memang ada kadar hasad dalam diri itu ada. Tapi beliau katakan, walakin yakhtalifun nas fiha mustaqillun wa mustakthirun. Akan tetapi berbeda. Satu orang dengan orang yang lain mungkin hasadnya yang ini kecil, yang ini besar. Ya, berbeda-beda hasad itu, tingkatan kedengkian yang ada pada dalam diri seorang hamba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, wa jurimal hasidu qad nassallahu alaihi fi kitabih. Dan dampak buruk dosa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hasad, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa hadzara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti dosa dari hasad ini tadi. Fakulluna naqra'u qaulallahi ta'ala, setiap kita pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad. Surat apa? Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan birabbil falaq, dengan Rabbnya waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari ghasiq. Mana ghasiq? Waktu malam ketika dia telah meliputi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari penyihir-penyihir wanita yang menghembuskan nafasnya di tali-tali yang dia pintal. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan hasidin, orang yang hasad ketika dia hasad. Inilah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari siapa? Dari orang yang hasad. Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hasad itu memang ada. Seorang yang dengki, seorang yang iri itu sudah pasti ada. Toh apalagi ini sifat yang buruk bagi seorang penuntut ilmu ketika dia hasad kepada kawannya sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh dengki, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Tidak ada yang boleh dihasati, tidak ada yang boleh diiri kecuali pada dua orang. Siapa mereka? Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar, yaitu seseorang yang dengki kepada orang lain, yang mana orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Harta. Dengan harta tersebut ia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ini boleh dihasati. Tapi hasadnya gimana? Kalau seandainya aku punya yang seperti ini, aku akan melakukan ini dan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Fahuma lahuma ajran. Maka keduanya dapat pahala. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahul Qur'an. Di dalam riwayat yang lain atahullahul ilm. Seseorang yang boleh dihasati yaitu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu,
yang mana dengan ilmu tersebut dia dapat mengamalkannya dan dapat mengajarkannya siang dan malam. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala membagi hasad itu menjadi dua. Ya. Ada hasad yang mana seseorang itu iri terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain, sedangkan dia tidak mau hilangnya kenikmatan tersebut dari orang yang dia hasati. Maka ini namanya ghibthah. Namanya ghibthah. Ini diperbolehkan. Dia melihat kenikmatan ada pada orang lain, kemudian dia menginginkan kenikmatan yang sama. Namun dia tidak ingin menghilangkan kenikmatan tersebut dari orang lain. Sedangkan yang kedua, hasad yang tercela. Inilah hasad yang ada pada orang-orang Yahudi. Ini sifat orang Yahudi, hasad ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang am yahsudunan nas, apakah mereka itu hasad kepada manusia ala ma atahumullah, terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia tersebut, min fadlihi, dari kenikmatan-kenikmatan. Faqad ataina ala ibrahim al-kitab, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam al-kitab, kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa atainahum mulkan 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keluarga Ibrahim mulkan 'azim, kerajaan yang besar. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdapat di dalam Al-Qur'an, terdapat di dalam hadis ini larangan untuk seseorang hasad kepada orang lain. Karena ini merupakan sifat yang tercela. Ya, sifat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Jangan kalian saling iri. Walil hasadi asbabun. Hasad itu punya sebab. Ada sebab seseorang itu iri kepada orang lain. Wa fil waqti nafsuhu huwa da'un lahu da'. Walaupun tadi disebutkan oleh Syekh di sini, Syekh menyebutkan bahwasanya hasad ini adalah sebuah penyakit, namun bukan berarti penyakit ini tidak bisa diobati. Penyakit ini ada obatnya. Walaupun separah apapun penyakit hasad ini yang menimpa pada diri seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada obat. Maka nanti disebutkan oleh pengarang di sini ada beberapa obat untuk menghilangkan hasad yang ada dalam diri penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus baca, kita harus tahu. Dan kalau seandainya kita sudah terjangkiti hasad tersebut, kita harus amalkan apa yang disebutkan oleh Syekh nanti. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna hadzal amra idza kana li nafsika hadzun minhu fahidara an tahmilahu wa an tatahawan bihi. Kata beliau di sini, hati-hati wahai para penuntut ilmu. Kalau seandainya engkau sudah merasakan di dalam dadamu, di dalam dirimu sudah ada rasa dengki kepada orang lain, maka jangan sepelekan. Jangan bermudah-mudahan dengan perkara ini. Kalau seandainya sudah ada perasaan iri, perasaan hasad di dalam dada, ini bukan main-main penyakitnya ini. Ya, makanya disebutkan pengarang di awal tadi bahwasanya para ulama salaf itu panjang lebar membahas tentang perkara hasad ini. Li'annahu kazar'i yanmu kullama suqiya. Karena hasad ini ibarat
sebuah pohon yang dia akan terus tumbuh berkembang ketika dia disiram. Wa yazdadu amruhu kullama ghufila anhu sahibuhu, dan hasad ini akan menjadi besar. Ia rasa dengki terhadap orang lain, rasa iri terhadap orang lain, dia akan menjadi besar ketika sahibuhu kullama ghufila anhu sahibuhu. Ketika orang yang memiliki hasad tersebut menyepelekannya, enggak peduli, pura-pura tak tahu, acuh tak acuh terhadap rasa yang ada di dalam dada. Walam yuhawil jahidan ayyabtarahu aw yaqta'ahu albatta an nafsi, dan dia tidak berusaha untuk ngobatinnya. Kita kalau seandainya itu udah tahu bahwasanya itu penyakit, maka kita otomatis tentu saja cari obatnya, cari penawarnya. Dan seorang yang sudah terjangkiti perasaan hasad ini tadi, ya, penyakit hasad ini tadi, dia harus berusaha mencari obatnya. Dia harus berusaha bagaimana menghilangkan hasad itu. Minimal hasad itu bisa dia sembunyikan daripada yang lain. Ya, karena kalau seandainya hasad itu sudah membuncah, ya, suatu saat itu bisa meledak dia. Karena dia ibarat bom atom. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa adawatul hasad, kata Syekh di sini, wa adawatul hasad asyaddu ta'assulan fin nafsi min adawati ghairil hasad. Masyaallah. Adawah, kebencian yang terjadi karena hasad, asyaddu ta'assulan, lebih mendalam, lebih payah diobati, lebih payah hilang. Fin nafsi, di dalam dada seseorang, min adawati ghairil hasad, ketimbang kebencian yang timbul karena bukan karena hasad. Berarti kan ini yang hebat, Pak. Payah hilang, sulit hilangnya kalau seandainya dikarenakan hasad. Apa yang dilakukan orang yang kita hasati seakan-akan semuanya salah, tak ada baiknya. Padahal kalau seandainya ditimbang adalah sebuah kebaikan. Namun dikarenakan hasad tadi bisa menutup kebaikan yang ada. Qala syair, seorang penyair mengatakan, kullul adawat qad turja muwaddatahu illa adawata man adaka min hasadin. Seorang penyair mengatakan, setiap kebencian qad turja mawaddatuhu, sangat diharapkan untuk bisa berubah menjadi cinta. Sebuah kebencian, ya, ataupun setiap kebencian yang timbul di dalam dada, itu mungkin bisa berubah menjadi sebuah cinta, rasa suka, illa adawata man adaka min hasad, kecuali kebencian yang timbul dari orang-orang yang membencimu karena hasad. Inilah salah satu dampak buruk bagi orang yang hasad. Sulit hilang kebencian tadi. Kalau udah kita lihat orang yang kita hasati, oh kayaknya kita yang paling benar, kita yang paling paten, kita yang paling segala-galanya, yang lain tak ada apa-apanya. Apalagi orang yang dihasati selalu dipandang sepele. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau katakan, walihada yuqal ma khala jasadun min hasadin, tidak ada jasad di muka bumi ini. Maksudnya tidak ada manusia di muka bumi ini min ma khala min jasadun min hasadin. Tidak ada jasad di muka bumi ini yang terlepas dari namanya hasad. Berarti setiap kita ada kadar hasad, itu ada. Walakinnal karim yukhfihi wallaimu yubdihi. Nah, ini perbedaannya. Kata pengarang tadi di awal, setiap manusia itu memiliki kadar hasad,
kadar iri, kadar dengki. Itu sesuai dengan tergantung orangnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bagi seorang yang mulia, seorang yang memiliki perangai yang baik, yukhfihi, niscaya kadar hasadnya itu bisa dia tutupi. Walaim, sedangkan orang pecundang, seorang yang jelek akhlaknya, buruk perangainya, dia akan yubdi, dia akan memperlihatkannya. Sehingga apa? Sombong. Ya. Apalagi kalau seandainya ia merasa dirinya sudah paling besar, dirinya yang sudah paling benar. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Orang yang mulia adalah orang yang dapat menyembunyikan rasa hasadnya dan akan mengobatinya, berusaha untuk diobati. Ya, bukan hanya disembunyikan, akan tapi berusaha untuk diobati. Dia cari penawarnya. Karena tahu kalau seandainya itu tetap dibiarkannya, tidak diperhatikannya, tidak diperdulikan, niscaya dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ya. Apa yang tadi salah satu keburukannya apa? Tamhaku barakatal ilm, hilang keberkahan ilmu, sulit untuk menuntut ilmu, sulit untuk mempersiapkan kedatangan kepada di dalam majelis ilmu, sulit menghafal. Itu karena apa? Itu tadi hasad. Ya, rusak semuanya karena apa? Penyakit ini. Sedangkan orang yang tercela, laim, adalah orang yang tidak bisa menyembunyikan hasadnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal insanu, kata Syekh di sini, wal insanu dhaifut taba' ta'tarihi afatun katsira. Seorang manusia tabiatnya itu lemah, mudah sekali terjangkiti penyakit-penyakit. Di antara penyakit yang banyak yang sering menjangkiti seorang manusia yaitu afatul hasad, penyakit hasad. Ya. Kalau penyakit tubuh itu mudah sembuhnya kalau seandainya minum obat. Ini penyakit hati. Penyakit hati ini kalau memang kita betul-betul tak mau menghilangkannya, tak bakal hilang. Ya. Wa bi khasatin bainal aqran, dan khususnya lagi hasad yang terjadi kepada di antara dua orang sahabat. Wa bi khasatin fi talabatil ilmi, apalagi kalau seandainya itu terjadi di antara para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berat memang, Pak. Untuk mengobati hasad itu berat. Apalagi kalau seandainya kita melihat kawan kita yang mungkin baru-baru ngaji, tiba-tiba dia sudah memiliki hafalan sekian dan sekian, hadis sekian dan sekian. Sedangkan kita yang lama, yang mungkin sudah beruban, jenggot sudah putih, hafalan yang sudah lama bertahun-tahun ikut kajian, tapi hafal hadis saja belum, Al-Quran saja belum lancar bacanya. Terkadang ada timbul seperti itu. Dia baru saja kok udah luar biasa hafalannya. Ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sering terjadi dalam penuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adhkuru anna adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Imam Dhahabi mengatakan, ma khala mujtama'un min taghayyurin minat taghayyuri wat tahasudi. Tidak ada sekelompok orang terlepas dari yang namanya perubahan. Maksudnya apa? Selalu berubah-ubah. Ya, mungkin tahun ini seperti ini, tahun besok seperti itu, tahun besoknya lagi seperti itu. Berubah-ubah. Tidak ada yang tidak berubah. Pasti berubah. Wat tahasub, dan pasti timbul rasa hasad. Illa ma kana fi janibil anbiya'i war rusul, kecuali para nabi dan rasul. Inilah yang terlepas dari yang namanya hasad. Sedangkan manusia siapapun dia pasti ada kadar hasadnya. Cuman itu tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang mulia manakala dia dapat menyembunyikan
hasadnya dan mengobatinya. Sedangkan seorang yang tercela adalah orang yang tidak mampu menyembunyikan hasadnya dan bahkan dia menampakkannya. Waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, ini nasihat dari beliau. Perhatikan dan dengarkan. Wal hasidu law fakkara qalilan fi amrihi. Kalau seorang yang hasad mau berpikir sejenak, mau berpikir sebentar, la ra'a annahu ya'taridu ala qada'illahi wa qadarihi. Kalau seandainya seseorang mau berpikir sejenak, seorang yang hasad tadi, yang dengki tadi, mau berpikir sejenak, dia akan mendapati dirinya ketika dia hasad seolah-olah dia menentang kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana dosanya? Menentang takdir Allah. Apa yang didapatkan oleh kita, apa yang didapatkan oleh orang lain, kira-kira sudah ditetapkan belum? Sudah. Jadi itu apa lagi yang mesti kita cemburui? Apa yang mesti kita irikan? Ketika kita ingin mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, belajar sungguh-sungguh. Karena nggak bisa main-main. Belajar ilmu agama ini nggak bisa nggak bisa setengah-setengah niatnya. Ya. Luangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Ketika kita berikan kesempatan kita seluruhnya untuk nuntut ilmu saja, nggak dapat menguasai ilmu seluruhnya. Toh apalagi kalau seandainya nuntut ilmu, tunggu ada waktu luang. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya seorang yang hasid, orang yang iri tadi mau berpikir sejenak, dia seakan-akan menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapati oleh kawan kita yang kita hasati, kira-kira sudah ditetapkan belum? Sudah. Berarti inilah yang terbaik untuk dirinya, dan kita juga terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hina ma'an ama'ala abdihi binikmatin, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan bagi hambanya, fahadal hasid bilisanil hal, maka terkadang orang yang hasad itu dengan lisannya, dengan mengungkapkan, bal waqad yakunu bilisanil maqal ya'taridu ala in'amillah ala abdihi fulan. Dengan lisannya bahkan dia menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan dapat ilmu enggak ada apa-apanya dia itu. Ilmunya enggak seberapa itu. Ada rasa dengki, ada rasa iri. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah, apa yang kita miliki saat sekarang ini ketetapan Allah. Namun bukan berarti kita bersandar hanya kepada takdir. Sudahlah Ustaz, kan kita berilmu atau tidak kan sudah ketetapan Allah. Sudah, nggak usah belajar. Belajar nggak belajar pun ya sebegitu juga ilmu kita kan gitu. Itu bagi orang yang cari alasan supaya jangan belajar. Nggak usah belajar lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala bukakan perantara-perantara untuk apa? Untuk dapatkan ilmu. Di dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtalihi. Kemudian Allah tutup ayatnya, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan untuk manusia itu apa? Sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Ini sumber ilmu yang sangat besar. Jadi kalau seandainya kita nggak belajar, ini akan ditanya nantinya ini. Apa yang mau kita jawab? Ya? Kalau seandainya ada orang yang beralasan, sudah Ustaz, kalau sudah ditetapkan kita berilmu, kita tidak berilmu, sudah nggak usah belajar Ustaz. Mau apa yang kita jawab? Telinga kita Allah berikan. Ini wasilah ilmu. Penglihatan juga Allah Subhanahu wa taala berikan untuk perantara mendapatkan ilmu. Ya, apa mau kita jawab? Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi ini salah satu keburukan. Salah satu keburukan bagi orang yang hasad, seakan-akan dia menolak ketetapan Allah. Tidak suka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan kepada orang lain. Kenapa? Karena hasad ini ingin menghilangkan kenikmatan tersebut dari orang lain. Seorang yang hasad menginginkan hilangnya kenikmatan tersebut dari orang lain. Padahal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah yang terbaik untuk orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala syair. Seorang penyair mengatakan, "Ala qul liman kana li hasidan atadri ala man asa'tal adab." Bukankah engkau tidak mengetahui? Qul, katakanlah, untuk siapa kana li hasidan, seorang yang hasad itu, atadri ala man asa'tal adab, kepada siapa orang yang hasad itu melakukan adab yang buruk. Ya, jadi syair ini mengatakan, wahai fulan, tolong katakan kepada orang yang hasad, kepada siapa kira-kira orang yang hasad ini berprasangka buruk. Kemudian syair itu melanjutkan, asa'ta 'alallahi fi fi'lihi, maka dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ketetapan Allah. Jadi berburuk sangka sama Allah, berburuk adabnya buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka lam tardali ma wahab, karena sesungguhnya orang yang hasad itu tidak ridho terhadap kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada orang lain. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya hasad tidak ada sedikit pun yang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasad itu cuma terjadi pada dua orang, yaitu orang yang diberikan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang diberikan harta yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.